Halo teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Oke, nah buat teman-teman yang baru bergabung, Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah ya. Semoga ada hal positif yang bisa dimanfaatkan. Nah, baik teman-teman semua, pada sesi kesempatan kelas psikologi di kesempatan hari ini ya, Mbak Eka mau sharing terkait dengan figur ibu nih ya. Nah, jadi apakah itu? Jadi Mbak Eka pengen sharing tentang hal-hal apa saja sih yang dapat merusak kebahagiaan seorang ibu. Nah, menurut Mbak Eka ini sangat penting karena apa? Nyamannya sebuah rumah ya. Kemudian anak-anak yang bahagia, suami yang bahagia tentunya tidak bisa lepas dari peran ibu yang juga happy. Nah, maka di sini Mbak Eka mau kasih saran nih supaya jangan melakukan hal ini atau minimal dikurang-kurangin deh kalau jangan terlalu sulit ya. Jadi dikurang-kurangin kadarnya supaya apa? Supaya ibu tetap bahagia dan kondisi rumah juga tetap nyaman. Nah baik, sebelum kita mulai, Mbak Eka ingatkan untuk cari posisi yang paling nyaman untuk bisa nyimak podcast ini sampai selesai ya. Nah baik, kira-kira apa saja sih hal-hal yang jangan dilakukan karena kalau dilakukan ini bisa merusak kebahagiaan dari figur ibu. Nomor 1 itu ada jangan berteriak-teriak. Nah baik, kenapa berteriak-teriak itu sebaiknya dihindari atau sebaiknya jangan dilakukan ya? Karena apa? Menunjukkan emosi baik itu secara positif atau secara negatif dengan berteriak-teriak ya. Terkadang keterimanya jadi salah tangkap nih di anak-anak ya. Kenapa kok ibuku harus teriak-teriak sih ngomong sama aku? Kenapa ibuku harus nyuruh aku dengan kasar dan sebagainya? Nah, ini ada dua hal yang terjadi apabila kita sebagai figur ibu atau figur orang tua hobi banget apa-apa dikit teriak, apa-apa dikit teriak. Memang betul pada sebagian kasus berteriak itu lebih mungkin ada baiknya ketimbang main tangan ya. Nah, tapi mereka sangat tidak menyarankan kedua hal ini karena apa? Yang pertama dapat menimbulkan pemikiran atau cara berpikir anak bahwa oh mereka itu memang harus ditertibkan dengan cara teriak-teriak. Nah maka nanti jangan heran apabila berada di tempat umum kemudian anak kita juga berteriak-teriak, meminta sesuatu, kemudian tidak mau diajak berbicara baik-baik. Nah itu adalah dampak yang pertama apabila kita sebagai orang tua terbiasa berbicara dengan berteriak-teriak ya. Jadi dimanapun anak kita berada mereka akan menganggap bahwa berteriak itu adalah satu solusi supaya orang yang ingin dia perintahkan mau melakukan apa yang ingin anak-anak lakukan. Nah kemudian yang kedua teman-teman ya, dampak dari berteriak-teriak. Nah ini tentunya adalah penyesalan tersendiri bagi kita figur orang tua apabila nanti melihat anak lagi tidur atau mereka lagi seneng atau lagi happy, dan percaya deh seumur hidup hal ini akan terus menghantui diri kita apabila sejak kecil nih anak-anak kita masih kecil kita udah sering marah, teriak, meluapkan emosi terutama dengan kata-kata yang gak bisa dikontrol. Nah maka sebaiknya mulai sekarang sadari dan kontrol setiap hal yang mau keluar dari mulut kita. Mbak Eka tahu itu sulit tapi Mbak Eka yakin bisa dilakukan. Baik, berikutnya di nomor 2 teman-teman ya, hal-hal yang sebaiknya jangan dilakukan apabila kita tidak ingin merusak kebahagiaan diri kita sendiri sebagai figur ibu atau figur orang tua ya. Nah, apakah itu? Mengabaikan kebutuhan pribadi. Ya, jadi maksudnya gimana nih mengabaikan kebutuhan pribadi? Kadang posisi ibu atau posisi sebagai orang tua itu menempatkan kita jadi kita nggak punya prioritas, kita nggak boleh punya sesuatu hal untuk dilakukan ya. Jadi rutinitas yang membuat kita senang itu kita cut dengan alasan lebih baik anak-anak dulu yang bahagia, lebih baik suami dulu dan yang bahagia. Nah, selama mendampingi proses konseling atau mendampingi permasalahan kasus-kasus rumah tangga, ternyata hal inilah yang jadi pemicu pertengkaran rumah tangga paling sering ya. Dan percaya deh, hal ini juga paling sering diungkit-ungkit apabila terjadi pertengkaran. Ya, aku udah capek di rumah, kamu enak di kantor masih bisa ketemu orang, misalnya sama suami ya. Kemudian kamu juga masih keluar ngeliatin jalanan, sementara aku cuma terkurung di dalam rumah ngurusin anak-anak. Dan padahal sebenarnya si ibu ini nggak pengen mengucapkan dan nggak pengen mengungkapkan hal itu, tapi kan udah capek. Nah jadi mau nggak mau keluar deh. Nah, kalau udah kayak gitu, nggak bisa dipungkiri pertengkaran pun terjadi ya, kecuali memang suaminya pengertian nih. Nah, maka apa yang perlu dilakukan? Siapapun Anda, teman-teman sekalian dimanapun berada ya, baik ibu guru ataupun ibu rumah tangga dan lain sebagainya,
Jangan lupa untuk melakukan hobi teman-teman ya. Jangan lupa untuk menyenangkan diri sendiri. Minimal seminggu itu ya mintalah waktu sehari atau 2 hari pada suami untuk bergantian ngurus anak ya. Atau juga bisa cari waktu untuk pergi sendiri, menyenangkan diri sendiri, lakukan hobi. Ya jangan sampai kita tidak bisa melakukan hal yang kita senangi, tapi kita terus menyenangkan orang lain dan ternyata itu membuat kita nggak baik-baik aja. Nah dampaknya kemana? Tentu dampaknya adalah keharmonisan rumah tangga, juga kesehatan mental anak-anak. Nah maka membangun rumah tangga bukan hal yang mudah, namun juga Mbak Eka yakin bukan hal yang sulit ya, apabila masing-masing menyadari kalau sudah hampir sampai batas limitnya. Lanjut di nomor 3, teman-teman, hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan ibu adalah terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial. Nah teman-teman semua dimanapun berada, ini sebenarnya bukan hanya untuk ibu ya, tapi karena pada kasus ini mereka membahas kebahagiaan ibu, nah maka kita fokuskan ke ibu. Banyak menghabiskan waktu di sosial media, terutama kita nge-follow hal-hal yang gak penting ya, yang sifatnya itu malah merusak pemikiran kita. Paling gampang itu bisa bikin kita jadi stres ya. Nah setelah stres bisa meningkat jadi depresi. Jadi kita kayak membandingkan hidup kita sendiri dengan orang lain. Kita ngerasa kok hidup kita gini-gini aja, hidup mereka seperti itu ya. Meskipun teman-teman ngerasa enggak kok aku udah ngefilter nih yang tak ikutin, yang tak follow, apa yang tak subscribe ya. Nah tapi percaya deh, pada suatu ketika setelah selesai nonton yang kita emang follow, kita emang subscribe misalnya ya, itu nggak menutup kemungkinan muncul iklan yang lain ya, karena ditawarkan oleh platform tersebut untuk nonton, misalnya gosip, misalnya gaya hidup orang ya, sampai nanti pada akhirnya kita jadi kepengen tuh ngelihat hal-hal yang istilahnya bikin kita jadi kok hidup dia enak banget ya. Nah akhirnya membandingkan. Maka gak jarang untuk orang yang terlalu banyak menghabiskan harinya di sosial media, ibaratnya lebih dari 3-5 jam sehari, maka sangat rentan terhadap depresi atau terganggunya kesehatan mental ya. Kenapa? Dia terus membandingkan diri sendiri, dia merasa dirinya tidak pernah mencapai titik yang dia inginkan. Sementara apa? Tuhan gak adil, karena Tuhan kasih orang kebahagiaan sementara aku enggak. Nah, kalau udah ngerasa seperti ini, baik saranin detox deh sosmednya ya. Paling enggak kurang-kurangin, kalau emang detox seminggu susah, kurang-kurangin. Sehari cuman boleh pakai medsos 1-2 jam. Ini juga demi kesehatan mental ibu-ibu sendiri dan kesehatan mental seisi rumah. Berikutnya di nomor 4, teman-teman semua ya, hal yang jangan dilakukan atau kalau dilakukan bisa merusak kebahagiaan dari ibu adalah berusaha untuk terus mengontrol orang lain. Nah ini nih sulit ya, apalagi kalau yang udah punya anak-anak, anaknya masih baru bisa jalan atau baru bisa berangkang gitu ya. Nah itu pasti, waduh keinginannya ngomel terus, ngasih tahu terus. Nah tapi percaya deh, kalau hal ini terus dilakukan atau hal ini diulangin tiap hari, ini akan membentuk kepribadian. Jadi nanti apa-apa dikit kita nih sebagai seorang ibu sukanya ngomentarin, ini dikomentarin, itu dikomentarin, semua hal dikomentarin. Nah pada saat kita tuh ingin mengontrol semua orang ya, entah itu suami, anak, atau bahkan tetangga kita yang kita nggak tahu itu siapa ya, kehidupannya gimana, itu sebenarnya kita lagi membuat jarak yang sangat jauh antara diri kita dengan orang-orang yang kita sayangi terutama. Ya karena apa? Karena kita terus melihat nih, ini salah apa benar, ini salah apa benar. Jadi kita tidak memunculkan perilaku alami di mana ketika kita membiarkan anak-anak melakukan hal yang seharusnya atau hal yang alami, itu akan jadi problem solving untuk anak-anak. Nah dampaknya apa Mbak Eka? Tentu banyak ya. Untuk ibu-ibu sendiri jadi ngerasa stres nih, karena setiap saat harus melihat anakku sudah melakukan yang benar apa belum ya, suamiku sudah menaruh barang-barang kembali ke tempatnya lagi apa belum ya. Nah dan ini akan sangat berbahaya apabila hal-hal yang kita bayangkan atau kita ekspektasikan tidak terjadi. Nah maka buat ibu-ibu semua dimanapun berada, kalau udah terlanjur nih suka ngomentarin berbagai hal, baik saranin dipikir lagi deh, kenapa nggak ngomong baik-baik, dan kenapa kita nggak berpikir bahwa oh iya ya kalau barang ini nggak ada di sini, atau kalau anak-anakku nggak bergerak ke sana kemari, ya artinya aku hanya hidup sendirian, dan itu tidak lebih baik daripada aku merubah cara berbicara, cara berkomunikasi supaya seisi rumah ini bisa aman, bisa tenang. Lanjut di nomor 5, hal yang membuat kebahagiaan ibu rusak itu adalah tidak memiliki teman ya, atau tidak memiliki pergaulan. Nah kenapa sih kok ini sangat penting nggak punya teman? Itu menjadi hal yang urgent untuk kita rubah segera ya. Karena apa? Jadi ibu rumah tangga tuh capeknya nggak karu-karuan. Mbak Eka juga nggak bisa memungkiri ya, karena Mbak Eka juga nerima konsultasi di mana semua menyampaikan hal yang mirip-mirip.
Hal yang sama, pastilah manusiawi, semua orang juga pasti ada di titik capek. Nah kadang kalau ngobrol sama suami nggak sefrekuensi. Kenapa? Soalnya suami juga udah sibuk sama kerjaannya sendiri. Maka pertemanan yang baik, pertemanan yang positif itu sangat baik anjurkan kepada ibu-ibu semua dimanapun berada. Supaya apa? Supaya bisa saling tukar pikiran ya. Minimal kita tahu bahwa oh iya, di dunia ini bukan aku doang yang ngerasain seperti ini ya. Bukan hanya aku saja yang capek setiap hari dari melek sampai merem lagi, bukan cuma aku. Ya karena apa? Karena ini semua demi apa? Demi rumah tangga yang mau dibangun. Punya lingkungan yang positif, punya teman-teman yang berpikir positif ya, saling menguatkan dan saling mendukung, baik sarankan sekali. Nah maka untuk ibu-ibu di luar sana yang masih ngerasa udahlah nggak penting berteman, cuman gosip dan lain sebagainya, carilah komunitas-komunitas yang positif, teman-teman yang positif, yang nggak toksik ya, yang bukan cuman ngomongin pencapaian, ngomongin harta, nggak penting lah semua itu ya. Nah kemudian mulai membangun jati diri kembali dan mulai diingat kenapa sih sebenarnya aku pengen membangun rumah tangga ini, dan kenapa sih kok sekarang aku jadi suka emosi, marah-marah ya. Nah maka ke depan nanti bisa ditemukan solusi supaya seisi rumah bisa lebih nyaman. Baik, di nomor 6 teman-teman ya, hal yang bisa menyebabkan kebahagiaan ibu menjadi kacau atau menjadi terganggu itu adalah terlalu terlena pada zona nyaman. Nah, terlalu terlena pada zona nyaman ini kalau beberapa kasus yang sudah Mbak Eka tangani sebenarnya bisa berdampak cukup membahayakan ya. Terutama untuk orang-orang yang tadi di awal menikah itu dapat banyak bantuan nih, misalnya dari mertuanya atau suaminya emang udah berada dan lain sebagainya. Akhirnya si ibu atau si istri ini nyaman-nyaman aja ngejalanin hidupnya ya. Kemudian juga kalau ada masalah diselesaikan dengan mungkin materi dan mungkin juga ya udah asal suaminya nggak ribut dia tetap iyain aja. Nah biasanya dampak dari ibu yang terlalu nyaman dengan zona nyaman, kebanyakan ya, mereka nggak bilang semua, itu larinya adalah ke kasus perselingkuhan suami. Ya kenapa? Karena istrinya ngerasa udah nggak penting lagi nih untuk curiga sama suami, takut nanti kebahagiaannya di-cut semua ya. Kemudian nggak berani membangun komunikasi yang positif. Jadi yang diobrolin ya cuman sebatas luar-luar aja. Jadi sebatas kulit-kulit dan nggak berani ngobrolin sampai dalam. Kalau ada masalah milih diem, daripada apa? Nanti anak-anaknya nggak dapat kebahagiaan, dia juga nggak dapat kebahagiaan. Nah, Mbak Eka saranin ya untuk teman-teman yang emang pada saat ini sedang terlena di zona nyaman, jangan sampai ada hal yang kita sesali. Nah, coba sekarang perbaiki hubungan. Senyaman-nyamannya zona, semua hal itu pasti membuat kita terlena dan nggak waspada, ya. Nah, saat kita udah terlena, kita nggak waspada, pastilah hal-hal buruk bisa terjadi sama kita karena kita jadi nggak antisipasi. Oke, nah sekarang coba dicek lagi kalau emang kita terlena, kita kembalikan lagi ke yang semestinya, ngobrol dengan baik ya, punya visi misi yang jelas supaya apa? Tidak ada penyesalan di akhir. Baik, terakhir di nomor 7, hal-hal yang membuat ibu menjadi nggak bahagia adalah tidak memiliki waktu yang berkualitas bersama pasangan. Nah, kenapa nih ditempatkan paling akhir? Ya karena Mbak Eka kepengen ini jadi yang paling diinget ya, dari paling terakhir ini jadi yang paling diinget. Maka terima kasih nih untuk yang udah nonton sampai akhir. Nah, kenapa sih punya waktu berkualitas sama pasangan itu penting? Ya tentu saja kita tuh perlu ngobrolin sama pasangan kita sejauh mana sih permasalahan yang kita hadapi, sejauh mana capaian yang sudah kalian berdua hadapi, sudah bisa diselesaikan ya. Kemudian juga hal-hal apa saja yang masih terhambat dan gimana solusinya. Nah, dengan memiliki waktu berkualitas itu masing-masing dari kita jadi ngerasa lebih dimiliki teman-teman, itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai masing-masing dari pasangan malah lebih nyaman curhat sama orang lain yang nggak tahu permasalahan rumah tangga ya. Habiskan waktu nggak apa-apa kok, weekend anaknya dititipin ke mertua atau dititipin ke saudara yang kita percaya dulu ya. Kemudian habiskan waktu pergi berdua, entah nonton, makan atau mungkin staycation ya. Yang penting bisa memiliki waktu berkualitas bersama. Nah, balik lagi nih, karena kadang di Asia itu bukan sesuatu yang udah lumrah. Nah, maka Mbak Eka sarankan dicoba mulai sekarang ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk yang udah nyimak podcast ini sampai selesai. Mbak Eka berharap ada hal positif yang bisa diambil supaya kita semua tetap memiliki kesehatan mental yang baik dan bisa mengasuh anak-anak serta menyeimbangkan rumah tangga dengan oke ya. Nah, terima kasih banyak. Sampai ketemu pada podcast yang lain. Mbak Eka titip salam juga untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sampai jumpa. Dadah.